Ya, jadi harapan saya dengan adanya warung sambal bakar Bekasi Juanda ini, pertama tentunya ini bisa menjadi manfaat buat kita semua, ya, bisa menjadi pilihan tempat kuliner baru warga Kota Bekasi yang kita siapkan berbagai macam pilihan makanan dan pengalaman menarik di dalamnya, ya, dan ini bisa membawa kebahagiaan buat kita semua. Mungkin itu aja pesan dari saya. Satu, dua, tiga. Buat tepuk tangannya pada hari ini tempat warung sambal bakar Juanda Bekasi resmi dibuka. Inilah destinasi kuliner yang tak boleh dilewatkan, namanya Warung Sambal Bakar. Resto ini pastinya menjadi magnet bagi para pecinta makanan, terutama bagi mereka yang mencari sensasi pedas yang menggugah selera. Didirikan oleh selebgram dan konten kreator Davin Ashar, Warung Sambal Bakar kini telah memiliki 26 cabang yang tersebar di berbagai lokasi. Terbaru, cabang di Jalan Juanda, Bekasi, Jawa Barat, siap memanjakan lidah Anda dengan 3 jenis sambal andalan, sambal bakar, sambal ulet dan sambal goreng yang menemani beragam pilihan menu seperti ayam bakar, bebek goreng, hingga iga bakar. Davin Ashar memastikan bahwa setiap hidangan di warung sambal bakar diolah dengan minyak kelapa, memberikan cita rasa yang lebih gurih dan aroma yang khas. Dengan 15 varian sambal yang bisa dipadukan dengan berbagai menu, restoran ini juga menghadirkan pengalaman bersantap yang nyaman, termasuk fasilitas playground untuk anak-anak dan kapasitas duduk hingga 200 orang. Warung Sambal Bakar bukan sekadar tempat makan, melainkan sebuah pengalaman kuliner yang siap memuaskan seluruh keluarga. Jadi warung sambal bakarnya ini awalnya itu kita mulai nggak langsung konsepnya resto skala besar. Jadi kita mulai itu dari konsepnya yang ruko dulu, konsep-konsep kecil, Bu. Ya, itu di outlet pertama kita, saya di Cilangkap. Nah, di situ sambil berjalan, singkat cerita, developmentnya kita terus berjalan, ya, sampai pada akhirnya development kita itu yang terbaru, skalanya lebih besar, kita main di konsep yang resto. Nah, warung sambal bakar konsep resto ini sudah buka terakhir 3 outlet, di Surabaya, di Babakan, sama yang sebelumnya minggu lalu di Cempaka Putih. Dari namanya aja kan warung sambal bakar kan udah pasti kita spesialisasinya di sambal. Nah, di sini tuh kita punya 3 varian sambal, ada varian sambal bakar, sambal ulet, sama sambal goreng. Jadi kalau ngomong spesialisasinya kita di sini sambal-sambal. Bisa dibilang di sini itu tersedia sambal-sambal yang memang banyak digemari oleh masyarakat Indonesia, Bu. Nah, itu ada di sini. Ya, yang membedakannya apa? Yang membedakannya itu sambal di warung sambal bakar itu kita ada pakai minyak kelapa. Yang membedakannya ini sambal-sambal ini kan kalau pakai minyak kelapa itu kan lebih istimewa, lebih gurih, lebih wangi, sama lebih sehat kesannya gitu. Makanannya kita ada macam-macam. Sebenarnya basically makanannya itu makanan-makanan sehari-hari aja, Bu. Makanan-makanan Indonesia, ayam goreng, bebek goreng, bakar, iga, ada udang, cumi, ikan. Ada ayam kampung, ayam negeri ada, Bu. Bebek juga ada, bebek packing, ada baby duck juga ada. Nah, baby duck ini kan lagi ngelembut. Ah, ini enak lagi. Harganya bisa dibilang kalau saya klaim sangat terjangkau. Kayak ayam aja tuh kita provide ayam dari harganya 10.000 per potong. Nah, lele juga harganya 9.500. Jadi kan ya tetap walaupun kita sajikan konsepnya yang nyaman dengan berbagai macam fasilitas, saya juga penting juga bagi saya menjaga harga. Harganya tetap terjangkau biar bisa masuk marketnya lebih besar. Makanya kuncinya buat bisa jaga harga itu biar bisa tetap menarik, tetap murah, tetap terjangkau. Supply chain ini kita jaga nih, Bu. Makanya kita ngambil bahan baku itu memang langsung dari tangan pertama dengan minimal volume yang tercukupi biar kita bisa dapat harga yang harga bagus juga. Kita ngejaga harga jualnya terjangkau tapi secara bisnisnya HPP-nya, COGS-nya masih sehat. Kenapa saya pilih jenis makanannya sambal? Karena sambal itu bagi saya itu produk comfort. Jadi kalau saya melihat dari sisi bisnis kuliner, produk itu saya bagi 2 aja, Mas. Ada yang namanya produk tren sama produk comfort.
Produk comfort itu tuh produk apa? Itu produk-produk yang udah jadi culture kita, makanan kita sehari-hari aja. Ayam, mie ayam, bakso. Jadi kita udah nggak perlu capek lagi tuh ngedukasi marketnya, ngasih tahu nih apa kelebihan market, udah tahu. Tinggal kita kasih makanan kualitas yang orang sukai dan kasih experience baru aja di dalam brand kita. Ya, tadi saya melihat sambal ini market size-nya besar, itu juga udah banyak orang sukai ya. Karena saya pengen cita-cita brand ini bisa sustain jangka panjang. Yang di Bekasi ini pertama secara kapasitasnya besar, ya. Kita bikin konsepnya juga nyaman, ambience-nya, fasilitasnya juga banyak, dari AC, musola yang proper, pisah cowok cewek. Terus juga kita bikin lagi kids playground yang besar, di mana customer yang keluarga khususnya bawa anak-anak bisa menikmati fasilitas itu dengan gratis, Bu. Jadi sebenarnya inovasinya di situ tuh kita bikin. Terus lantai 3 juga kita punya ballroom juga buat nanti bisa untuk kebutuhan acara. 3 lantai ya? Ada 3 lantai, ada 3 lantai. Kapasitasnya mungkin sekitar 200-an. Mau target sekarang saya nggak mentargetkan outlet ini dari segi quantity, Mas. Sekarang saya lebih targetkan ini secara kualitasnya. Jadi nggak perlu bagi saya outlet terlalu banyak-banyak, kejar-kejaran banyak ya. Tapi yang penting kita pengen jaga kualitas outletnya. Outletnya sehat, ya secara bisnisnya sehat, ya kan. Orang customer yang datang pun juga happy gitu.